Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu VLAN dan konfigurasi VLAN di Microtik. Jadi VLAN itu apa? VLAN itu adalah virtual LAN yang mana LAN yang biasanya secara fisik itu menggunakan masing-masing switch atau router setiap LAN, tapi ini dengan virtual LAN ini bisa membuat beberapa virtual LAN dalam satu perangkat yang namanya switch ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan VLAN. Jadi pada kesempatan video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi VLAN dengan menggunakan dua router Microtik ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa dan khususnya siswa TKJ yang ingin ujian UKK pada paket 2 TKJ Microtik, ikuti tutorial kali ini. Saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai topologi VLAN yang akan dibangun ya. Jadi kita menggunakan dua buah router. Di sini ada router boot ya, yang sebagai contoh saya gunakan router boot RB750. Router pertama ini dikonfigurasi sebagai router yang akan mendistribusikan VLAN di Ether 5 yang menjadikan mode terang ya, ke port Ether 5 juga di router 2. Nah, router 2 inilah yang dijadikan switch. Kemudian di port Ether 1 router 1 ini bisa dihubungkan langsung ke modem apabila ingin kliennya terhubung ke internet ya. Kemudian VLAN-nya di sini distribusi switch VLAN 10 ya. VLAN 10 ini di Ether 2. Nah, dengan IP-nya nanti 192.168.1.0 networknya ya. Berarti distribusi IP-nya dari 1 sampai 254. Kemudian VLAN 20-nya ini kita gunakan IP 172.16.1.0 prefix 24. Tapi nanti IP distribusinya 1 sampai 254 juga ya. Nah, inilah topologinya, dan nanti satu buah laptop untuk konfigurasi. Jadi di router 1 kita colok saja di port Ether 2, boleh Ether 3, boleh Ether 4 ya. Kemudian nanti di router 2 nya juga yang dijadikan switch kita colok nanti laptopnya ke Ether 4. Oke. Baiklah, kita langsung praktekkan saja. Pertama-tama kita persiapkan peralatan ya, laptop untuk konfigurasi. Kemudian dua buah router. Ini router 1 dan ini router 2 ya. Router 1 ini nanti bisa dihubungkan ke modem. Kemudian router 2 ini bisa dijadikan switch ya. Nah, kita siapkan juga dua buah kabel. Nah, kabel pertama ini untuk konfigurasi ya, kita hubungkan langsung. Nanti kita coba konfigurasi yang pertama adalah ke router 1 ya. Router 1 kita colok saja di port 2. Kemudian kabel yang kedua ini kita jadikan mode terang ya, menghubungkan antara router 1 dengan router 2 yang dijadikan switch ya. Kita di sini tentukan langsung mode terangnya di port 5 atau Ether 5 ya. Kita colok saja di router 2 di port Ether 5, di router 1 juga di Ether 5. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan konfigurasi router 1. Nanti setelah ini baru kita konfigurasi router 2. Oke. Jadi dalam membangun jaringan VLAN ini ada beberapa langkah-langkah yang harus saya jelaskan terlebih dahulu ya. Karena pertama kita akan mengkonfigurasi router 1 ya. Pertama adalah kita membuat interface VLAN-nya ya, yang mana Ether 5 itu dijadikan mode terang ya.
inilah untuk distribusi VLAN 10 dan VLAN 20 yang kita akan buat VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Ya, itu ada di menu interface, kemudian di VLAN ya. Kemudian langkah kedua adalah membuat IP address-nya untuk masing-masing VLAN. Nah, kita tentukan nanti address-nya untuk di VLAN 10 adalah 192.168.1.1 prefix 24. Ini untuk interface-nya. Jadi artinya ini di jaringan 192.168.1.0 ya. Dan di VLAN 20 ini akan mendistribusikan address 172.16 ya, 1.1 ini untuk di interface-nya, tetapi untuk networknya adalah 1.0. Berarti nanti jaringan ini akan memuat atau mendistribusikan IP 172.16.1.2 sampai 254 ya. Kemudian langkah ketiga adalah membuat DNS ya. DNS ini di menu IP, kemudian DNS, kemudian masukkan secara statis untuk IP Google ya, 18888 dan 8844. Kemudian jangan lupa di checklist allow remote request. Kemudian langkah keempat adalah membuat DHCP server untuk masing-masing VLAN yang sudah kita buat ya. Jadi nanti di menu IP kemudian DHCP server, lalu menggunakan tombol DHCP setup ya. Bukan, pilih interface-nya VLAN 10, lakukan next sampai finish. Berikutnya hal yang sama di VLAN 20 sampai dengan finish. Nah, baik, kita langsung coba. Pertama adalah kita remote dulu dengan Winbox ya, di router 1 ini ya, kita koneksikan. Nah, langkah baiknya kita reset terlebih dahulu ya untuk router bootnya. Baik, kita reset. Ya, lalu kita buka kembali Winbox-nya. Ya, kita klik remove configuration ya. Jadi semua konfigurasi sebelumnya ini akan terhapus. Kita mulai dari awal. Jadi pertama adalah kita membuat interface VLAN-nya ya. Jadi di menu interface di sini, nah kita klik tambah, kemudian pilih VLAN. Nah, nama VLAN-nya VLAN 10, VLAN ID-nya 10. Nah, interface-nya kita arahkan ke Ether 5. Kemudian oke. Kemudian tambah lagi VLAN. Namanya VLAN 20. VLAN ID-nya 20. Interface-nya ke Ether 5. Oke. Nah, ini sudah selesai langkah pertama. Langkah kedua adalah memasukkan IP address ya untuk masing-masing VLAN ya. Jadi adalah ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini ada tombol tambah. Nah, kita ketik 192.168.1.1 ya, prefix 24 ya. Ini interface-nya arahkan ke VLAN 10 ya, karena interface VLAN 10 ini yang akan kita berikan IP address-nya. Kemudian oke. Lalu tambah lagi klik 172.16.1.1 prefix 24. Interface-nya ke VLAN 20 ya. Kemudian oke. Nah, langkah kedua sudah selesai, IP address, lalu membuat DNS ya. DNS
itu ada di menu IP, kemudian DNS ya. Nah, di sini DNS statiknya kita klik 8888, kemudian tambah ya, 8844. Ini di checklist ya, untuk nanti dinamis. DNS secara dinamis akan masuk secara otomatis apabila terhubung ke modem. Kemudian oke. Nah, sudah selesai. Langkah keempat, kita membuat DHCP server ya untuk masing-masing VLAN ya, agar nanti tidak repot lagi ya mencolok klien ke router atau ke switch, itu sudah langsung mendapatkan IP secara otomatis. Jadi ada di menu IP DHCP server. Nah, di sini tinggal klik saja tombol DHCP setup ya. Nah, interface-nya kita arahkan VLAN 10. Kita next saja terus ya, sampai dengan sukses. Oke. Kemudian setup lagi VLAN 20. Next. Oke, sukses. Nah, ini selesai untuk tahap pertama di router 1. Namun kalau hendak ingin menyambungkan router 1 ke internet, atau nanti kliennya akan bisa internet, nah di sini kemarin juga sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya ya, bisa dilihat di channel saya bagaimana mengkonfigurasikan mikrotik ke internet ya. Itu tinggal menambahkan saja nanti ke IP rootnya ya, IP rootnya, IP routers. Nah, di sini ya, nanti arahkan itu ke modem, kemudian IP firewall. Nah, firewallnya nanti tinggal ditambah NAT-nya ya, square. Kemudian baru IP DHCP client. Nah, port satunya nanti dijadikan untuk DHCP client yang akan terhubung ke modem gitu ya. Tapi ini saya tidak hubungkan ke modem ya, cukup kita untuk menguji VLAN-nya ya, mengkonfigurasi VLAN-nya. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya, konfigurasi router 2 ya. Ini sudah selesai, bisa di close ya. Ini selesai mengkonfigurasi router 1, kita lanjutkan ke router 2 ya. Kita pindahkan saja ini kabel config-nya yang ke laptop, kita pindahkan ke router 2 ya. Kita taruh saja di port 4 atau ether 4 ya, karena ether 2 dan ether 3 nanti dijadikan VLAN ya, switch VLAN 10 dan 20. Nah, untuk router 2 di sini saya jelaskan sedikit juga. Pertama adalah kita setting ether 2 dan ether 3 ya. Ini sebagai master port ke ether 5 yang mode terang ya. Jadi nanti interface ether 2-nya, master portnya ke port 5 atau ke ether 5. Sama juga yang ether 3 nanti ke master portnya ke ether 5. Lalu kita setting VLAN di router board, dijadikan switch ya. Jadi nanti ke menu switch, kemudian port, lalu kita pilih ether 5 ya. Nanti kita pilih modenya secure, kemudian add if missing, lalu ininya 0. Kemudian switch port lagi, ether 2 ini yang menjadi switch, ini juga di mode secure, kemudian pilihnya always strip ya, always strip. Kemudian jangan lupa ininya 10 ID-nya ya, ID VLAN-nya. Sama di ether 3 juga 20. Oke. Dan pemetaan VLAN tabelnya nanti di menu switch VLAN plus, kemudian di sini VLAN ID 10-nya pilih port ether 5 ke port ether 2, lalu VLAN ID 20-nya port ether 5 ke ether 3.
Ya, kita buka Winbox-nya lagi. Kita konfigurasi router 2. Nah, ini baiknya kita hapus atau kita reset dulu ya. Kita akan mengkonfig dari awal. Nah, setelah disconnect, kita buka lagi. Ya, kita ulang karena belum, masih booting ya. Ya, baik, sudah. Kita lanjut untuk konfigurasi router 2 ya. Tahap pertama adalah untuk konfigurasi Ether 2 dan Ether 3 ya, yang mana interface-nya untuk master port-nya adalah Ether 5 ya. Jadi di menu interface ya, di sini interface. Nah, Ether 2 kita buka. Nah, master port-nya ke Ether 5 ya. Nah, ini pilih ke Ether 5. Oke. Nah, lalu Ether 3. Ether 3 juga master port-nya ke Ether 5 ya. Kemudian oke. Nah, lalu kita setting VLAN ya. Untuk router board ini akan dijadikan switch, yang mana nanti ke menu switch pilih tab port, kemudian Ether 5 itu nanti modenya secure, kemudian pilih add if missing. Oke, kita coba di switch, kemudian port. Nah, kemudian kita pilih Ether 5. Nah, Ether 5 modenya secure, headernya add if missing, VLAN ID-nya 0 ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih switch port, kemudian Ether 2 ya. Ether 2 di sini, Ether 2, kemudian secure, pilihnya di sini always strip ya, VLAN 10. Oke. Kemudian Ether 3 juga sama, mode secure, always strip, VLAN 20. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk di VLAN. Kemudian kita untuk pemetaan tabel ya, nanti ke menu switch, kemudian VLAN, kemudian tanda tambah ya. Kita coba. Nah, di sini di menu ini pilih VLAN kan, ini sudah switch ya, switch, kemudian VLAN, tab VLAN. Nah, di sini kita pilih saja yang untuk VLAN 10. Nah, VLAN 10 ini portnya adalah port 5 ke Ether 2 ya. 5 ini yang distribusi terangnya untuk VLAN, dan Ether 2 ini untuk nanti menjadi jaringan VLAN 2 atau VLAN 10 ya. VLAN 10. Nah, di sini juga di VLAN 20 ini dari port Ether 5 nanti melewati ke Ether 3 untuk distribusi VLAN 20. Oke. Nah, udah selesai. Kita coba pengujian ya. Dan yang terakhir ini kita lakukan pengujian ya, langsung router 1 sudah dikonfigurasi, router 2 sudah. Jadi kita uji apakah VLAN-nya berfungsi, karena kita taruh tadi di Ether 2 dan Ether 3 ya untuk VLAN-nya, distribusi VLAN-nya di router 2.
Berarti kita tes di Ether 2 dulu apakah masuk IP-nya untuk VLAN 10 ya. Kita lihat, kita colok dari Ether 2 router 2. Ini sudah sepertinya mendapatkan IP. Kita cek detailnya. Nah, sudah masuk IP-nya 192.168.1.254 ya. Nah, inilah distribusi VLAN 10-nya sudah sukses. Kita coba lagi colok di Ether 3. Dan kemudian kita coba lagi di Ether 3 ya. Ether 3 di router 2 ini untuk distribusi VLAN 20. Kita coba. Ya, kita cek detailnya. Kita ulang. Nah, ini IP untuk VLAN 20-nya udah masuk juga 172.16.1.254 ya. Jadi sudah sukses juga untuk VLAN 20-nya. Kita bisa lihat juga di router ya, router 2 kita lihat di IP DHCP server ya, kemudian pilih tab list ya. Nah, di sini kelihatan. Nah, distribusi tadi VLAN 10-nya 192.168.1.254 melalui PC host tadi untuk mengujinya, dan ini adalah VLAN 20 172.16.1. Sobat ya, Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa dan siswa TKJ khususnya ya, yang ingin mencoba, silakan ikuti petunjuk ini ya sampai dengan terakhir. Saya rasa demikian tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.